1406. Baik. Jadi pemerintah Belanda itu mendapat kecaman dari dunia karena puputan itu sampai habis-habisan. Sempat baca gitu Bu tentang pelalianan di museum Bu. Ya. Nah ini menarik nih Bu, boleh Bu diceritakan tentang itu? Ya, memang selama ini di Museum Bali itu ada juga untuk konservasi kita ada hal-hal yang ya. Kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa datang ke Museum Bali, kita akan ajak berkeliling. Selamat pagi, Om Swastiastu. Senang sekali Semeton ASN kita kembali lagi di episode ke-30 pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025 Buddha Umanis Kulantir. Jadi kita kembali lagi ya dari studio podcast BKPSDM Provinsi Bali ASN Bali Bisa, yaitu ASN Bali Bincang Santai. Jadi kita bincang-bincang santai ya dalam format podcast hari ini dengan seorang narasumber yang beliau sangat cantik begitu ya, hari ini sudah hadir ke studio kita. Dan tentunya senang sekali saya Farida Mertasari menyapa Semeton ASN yang saat ini mungkin sedang ada di kantor ya, menyelesaikan tugas-tugas. Semoga selalu bersemangat dan berbahagia dalam melaksanakan tugas-tugas begitu ya. Oke teman-teman semuanya, Semeton ASN, jadi saya mau ingetin lagi nih sebelum kita mau lanjut ke topik yang tidak kalah seru ya di episode kali ini. Apakah teman-teman sudah like, komen, dan subscribe? Nah, kalau belum nih langsung ya, sekarang banget diklik langsung di channel kita. Jadi langsung di subscribe. Kalau bisa langsung biar dapat notifnya gitu ya. Jadi setiap kita upload gitu kan podcast terbaru, jadi teman-teman nggak ketinggalan tuh informasi-informasi yang seru. Nah hari ini nih spesial kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang beliau saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Museum Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi saya yakin sebagian atau mungkin teman-teman Semeton ASN sudah tahu ya siapa beliau. Jadi beliau adalah Ibu Ida Ayu Made Sutariani SSMSI. Selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu? Sunggara, baik. Baik, oke. Tadi berangkat dari mana Ibu? Dari kantor. Dari kantor Bali, ya, dari ya. Museum Bali. Oke. Ini Museum Bali ini kan di tengah-tengah kota Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk diakses Ya, gitu betul. ya Bu ya. Nah Ibu, jadi saya mungkin mau sampaikan dulu ke Semeton ASN tema kita hari ini ya. Tentu kalau kita udah mengundang Ibu Kepala UPT langsung datang ke studio. Jadi ini adalah topik pastinya tentang Museum Bali. Nah apa nih yang seru dari Museum Bali sekarang? Jadi tema kita pada episode kali ini adalah bermain dan belajar di Museum Bali. Jadi membangun karakter bangsa sekaligus melestarikan budaya dari kepunahan akibat globalisasi dan modernisasi. Nah ini menarik sekali Bu ya temanya, terlebih sangat relevan kalau sekarang kan kita ngomongin modernisasi, digitalisasi gitu Bu ya. Nah apalagi anak-anak muda Bu ya, sekarang kan aktivitasnya kalau di waktu senggang itu main HP, rebahan gitu Bu ya, sering ya kita dengar. Nah kemudian tapi sebelum kita jauh membahas topik itu Bu, kita mau tahu dulu Museum Bali ini di mana nih Bu kantornya gitu kan, karena kan sering dikunjungi gitu Bu ya sama Iya, wisatawan ya. Boleh Ibu cerita dulu. Oke, terima kasih. Oke. Selamat pagi, Om Swastiastu. Baik, saya menjelaskan lokasi Museum Bali itu adalah di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Denpasar. Baik. Tepatnya di sebelah timur lapangan Puputan I Gusti Ngurah Madi Agung atau di sebelah selatan Puro Jagatnate. Baik. Ada di titik 0 Kota Denpasar. Titik 0 Kota Denpasar. Oke, sangat di pusat kota Bu ya, Iya, sangat betul. mudah diakses sebenarnya Bu Iya. ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi menggali gitu ya tentang Museum Bali, tentunya kan penasaran banget juga. Nah, kita mau kenalan dulu nih Bu. Kalau di Museum Bali itu ada salam-salam gitu nggak Bu biasanya? Iya, kita punya salam. Gimana itu Ibu, boleh kita diajarin? Salam museum di hatiku. Oke. Salam museum di hatiku. Oke, kita coba sekali lagi Bu ya. Iya, Ibu oke. yang pimpin, saya ikutin. Ya. Sama teman-teman yang ribuan di studio boleh ikut juga ya, kita salam museum bersama-sama. Oke. Oke. Ngiring Bu.
Salam museum, museum di hatiku. Oke, baik ya. Jadi biar kita semua tahu ya kalau Salam Museum itu ada dan itu adalah museum di hatiku. Ya, oke, baik. Nggak Ibu. Nah, kalau Museum Bali ini sebenarnya dari kapan sih Bu berada di didirikan, dibentuk gitu Bu? Oke. Sejarah berdirinya Museum Bali itu sebenarnya adalah dimulai pada tahun 1910. Sudah lama sekali itu. Saya belum lahir. Tentu saja. Inggih, siap. Itu adalah atas inisiatif seorang asisten residen Belanda, namanya F.J. Kroon, yang pada waktu itu mendapat tugas untuk membudayakan Bali. Setelah Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Baik. Jadi pemerintah Belanda itu mendapat kecaman dari dunia karena Puputan itu sampai habis-habisan melanggar hak asasi. Sehingga dibuatkanlah satu program namanya Bali Senering. Bali Senering itu adalah membudayakan atau melestarikan budaya Bali melalui kegiatan-kegiatan atau pembangunan atau pelestarian budaya Bali. Salah satunya adalah pendirian Museum Bali. Baik. Tetapi Museum Bali itu tidak serta-merta bisa dibangun pada tahun 1910 itu. Tapi banyak sekali hambatannya. Pertama adalah terjadinya gempa pada tahun 1917 yang mengakibatkan Bali itu hampir runtuh. Baik. Sehingga pemerintah Belanda pada saat itu belum bisa atau tidak bisa menyelesaikan pembangunan museum. Karena prioritasnya adalah untuk penanggulangan bencana pada saat itu, ditambah juga adanya perang dunia sehingga kucuran dana dari pemerintah Belanda terhambat. Baik. Oleh sebab itu pemerintah Belanda pada saat itu meminta bantuan kepada raja-raja di Bali untuk membantu menyelesaikan pembangunan Museum Bali ini. Sehingga beberapa gedung yang mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan di Bali itu namanya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh raja itu, seperti Gedung Karangasem, Gedung Tabanan, Gedung Buleleng, begitu. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Desember 1932, Museum Bali ini dibuka secara resmi untuk umum. Oke. Begitu. Baik. Berarti dari tahun berapa tadi Ibu? 1910. Untuk mulai dibuka untuk umum seperti itu? 1932. 1932 sudah mulai dibuka untuk umum. Nah, berarti sekarang terjawab nih Bu ya. Waktu biasanya saya, jujur Bu, saya kemarin prewed di Museum Bali. Iya. Jadi kalau waktu itu kan saya lihat nama-nama gedungnya memang Karangasem, Tabanan. Berarti seperti itu ya Bu ya sejarahnya ya. Oke. Nah, tentu untuk kesempatan ASN ya ini kan suatu hal yang baik ya untuk kita memahami sejarah seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan cari tahu lebih dalam dengan Ibu Dayu begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya peran Museum Bali ini Bu? Apa saja yang artinya ditampilkan di sana seperti itu Bu? Baik. Peran museum itu sebenarnya adalah pertama mengumpulkan, merawat, memelihara, menyelamatkan dan sekaligus mengkomunikasikan benda budaya. Tidak hanya benda budayanya saja, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya tangible-nya saja, tetapi intangible-nya juga. Jadi itu peran museum sebenarnya, sekaligus sebagai pembangunan karakter bangsa tentu saja. Layanan kami yang di Museum Bali itu yang pertama kita memiliki tata pamer atau pameran tetap yang bisa dikunjungi setiap hari. Kemudian juga kita mempunyai layanan photo session atau biasa disebut pre-wedding, pre-apa dan sebagainya. Dan yang ketiga kita punya layanan perpustakaan museum. Perpustakaan museum itu memiliki koleksi yang luar biasa. Tahun 1930-an itu rata-rata koleksi kita berumur 10 tahun seperti itu. Oh, luar biasa Bu ya berarti ya. Nah, itu semua layanan. Dan yang satu lagi adalah penyewaan ruangan. Oh, penyewaan ruangan juga ada Bu ya. Layanan-layanannya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman Sematon ASN yang mau prewed gitu ya. Karena yang mau layout gitu, tampilan-tampilan klasik tuh cocok banget Bu ya kalau di Museum Bali ya Bu ya. Dengan tipe-tipe bangunannya juga sangat klasik gitu kan Bu ya. Arsitektur Bali. Arsitektur Bali, betul banget. Jadi di halamannya juga asri sekali di sana. Landscape-nya juga mendukung. Karena tembok kita juga ada relief-relief yang bisa dipakai untuk spot foto. Nah itu
penting tuh informasinya buat teman-teman yang mau prewed, gaskan sekarang juga, langsung daftar gitu Bu ya, biasanya ya, langsung daftar buat prewed di Museum Bali. Iya, betul. Oke, nah kemudian ini bicara soal tadi Ibu bilang ya, artinya tidak hanya tangible, tapi juga intangible-nya ditampilkan di sana. Ini menarik sekali buat saya, artinya memang tidak hanya bendanya gitu Bu ya, secara nilai juga kita jaga gitu. Nah, seperti apa sih Bu biasanya kalau untuk yang intangible tadi, artinya pendekatan yang Ibu gitu di museum melakukan sehingga dapat sampai ini nilainya ke pengunjung seperti itu Bu? Seperti apa yang biasanya? Selain kita memamerkan benda itu, kita juga harus mengkomunikasikan kepada pengunjung itu apakah nilai yang terkandung di situ. Baik. Ada juga kita melakukan program-program selain di dalam museum, kita juga melakukan program di luar museum melalui program museum keliling, dongeng keliling. Sekarang yang menjadi favorit adalah mendongeng keliling. Nah, itu seperti apa Bu penerapannya? Nah, ini kami melakukan dongeng keliling melalui program publik Museum Bali itu dengan mengajak seorang pendongeng keliling ke sekolah-sekolah SD terutama ya. Baik. Kemarin itu kita menggunakan media boneka. Jadi di situ juga diperkenalkan, selain kita memperkenalkan museum, juga memperkenalkan nilai-nilai atau kearifan lokal yang kita punyai melalui media mendongeng seperti itu. Baik. Ya. Itu kan apalagi sasarannya untuk anak-anak SD Bu ya. Jadi kan memang mereka kosakata, bahasa, nilai-nilai itu memang target yang sangat cocok ya Bu ya memang. Oke. Nah, seperti apa di lapangan itu Bu minatnya dari anak-anak Ibu? Luar biasa, mereka sangat antusias. Apalagi jarang sekali anak-anak itu mempunyai atau berkesempatan mendengarkan dongeng atau kita bilangnya satwa Bali ya. Barangkali mereka lebih banyak terpengaruh dengan gadget-gadget, mainan yang sudah terkenal seperti sekarang itu. Tapi untuk mendongeng itu mereka memang jarang. Malah menjadi sesuatu yang baru ya, bukan dongeng gitu ya, karena sudah jarang. Suatu hal yang mungkin langka bagi mereka ya. Nah, itulah tugas museum untuk memperkenalkan itu lagi supaya tidak sampai punah acara Ama Satwa itu. Baik. Nah, itu tadi Bu ya, karena makanya tema kita kali ini adalah mencegah daripada kepunahan itu Bu betul. ya. Peran museum tadi dengan linknya ke karakter bangsa. Nah, di situ ya lewat program-program itu gitu. Nah, kemudian Ibu ya, terkait Museum Bali gitu. Kalau kita bicara secara umum Bu, di generasi sekarang deh Bu ya. Kan kadang sering dari dulu saya dengar ada program untuk meningkatkan minat untuk kunjungan ke museum gitu. Berarti kan kalau saya pikir-pikir apa yang melatar belakangi, kenapa artinya dibuatkan suatu program meningkatkan minat, kesannya kan ada apa dengan minatnya kan gitu Bu ya. Nah, kalau saya boleh tanya Bu, apa sih alasan yang sebenarnya mendorong kita, kenapa sih kita harus belajar sejarah gitu? Nah, itu pertanyaan yang selalu muncul di saya pribadi Bu ya, saya ingin tahu juga dari Ibu gitu. Seperti apa sih Bu? Oke, sebelum kita menyampaikan kenapa kita harus belajar sejarah, mungkin saya bisa menginformasikan kunjungan ke Museum Bali itu memang didominasi oleh WNA. Didominasi oleh WNA. Jadi kesadaran untuk berkunjung ke Museum Bali warga negara Indonesia masih kurang. Baik. Masih kurang. Untuk pelajar, walaupun itu catatan kami lumayan, tetapi itu hanya karena diwajibkan, diharuskan oleh sekolah. Ya. Jadi dia tidak ada satu kesan yang tertinggal tentang museum itu karena ya sudah lewat begitu saja. Kayak disuruh, diperintahkan gitu. Ya, makanya pada saat jeda-jeda sekolah itu lumayan tinggi kunjungan dari sekolah, dari anak-anak sekolah gitu. Dan saya rasa itu sangat penting sekali anak-anak itu mengetahui tentang museum karena museum itu adalah ada interaksi budaya di sana. Kita mengetahui sejarah melalui museum. Museum itu adalah jembatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu. Kalau tidak ada museum, adik mungkin tidak tahu kita dulu punya peti batu namanya sarkofagus. Oh iya. Tidak tahu gimana ada bentuknya, bentuknya, gitu, apa sih fungsinya itu, begitu. Tidak tahu ada manusia pertama yang datang ke Bali itu adalah seperti apa. Gitu. Kami punya itu di museum, informasi tentang itu ada. Oke, saya suka kalimat Ibu Sempatan ASN yang tadi Ibu bilang bahwa museum adalah penghubung gitu Bu ya, antara masa lalu
dan masa saat ini gitu ya, sehingga kita punya semacam kesadaran bahwa hal-hal apa saja sih, yang timeline apa saja yang sudah dilalui seperti itu kan Bu ya. Jadi kita lebih apa ya Bu ya, untuk melihat masa depan tuh lebih mungkin bisa juga belajar dari masa lalu, hal semacam itu Bu saja. Ya. Oke, nggih, luar biasa sekali. Nah kalau misalnya tadi Bu, WNA yang datang gitu ya Bu, lebih banyak WNA gitu ya Bu ya. Apa yang mereka cari Bu kalau misalnya di Museum Bali biasanya? Museum itu sebenarnya adalah etalase, etalase budaya, etalase suatu budaya daerah. Jadi WNA itu biasanya mereka datang pertama kali ke Bali, saya katakan itu, mereka akan ke museum mengetahui budaya Bali itu seperti apa. Dari museum itu tahu mereka, oh sepertinya ada manusia prasejarah pertama itu adanya di Gilimanuk begitu. Jadi mereka akan tahu informasi seperti itu. Museum Bali itu adalah etalasenya. Jadi lihat pertama kali seperti itu, nanti selanjutnya mereka akan mengekspor sendiri. Oh gitu ya. Jadi ini hal yang baru juga saya tahu, karena tadi dibilang museum itu adalah merepresentasikan juga gitu Bu ya. Jadi mereka datang dulu ke museumnya, dapat gambaran dulu, baru nanti eksplor ke daerah-daerahnya langsung gitu ya Bu ya. Terutama tentang etnis Bali. Oh, terutama tentang etnis Bali. Nah, itu tadi ya. Oke, Bu, kalau bisa bicara soal program-program tadi Bu ya, artinya meningkatkan minat gitu. Saya juga sempat baca gitu Bu tentang pelalianan di museum Bu. Nah, ini menarik nih Bu, boleh Bu diceritakan tentang itu? Iya, memang selama ini di Museum Bali itu tidak ada program khusus atau event khusus untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Palingan yang kami pernah laksanakan adalah selain tetap pamer yang sudah itu pameran tetapnya, ada juga pameran temporer, tapi itu tidak mengkhusus untuk anak-anak. Seperti yang disampaikan bahwa museum itu salah satu indikatornya adalah jumlah kunjungan. Indikator keberhasilannya adalah jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan itu merupakan satu pendukung untuk program pencapaian IPK. IPK itu Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan itu adalah programnya Pak Gubernur. Jadi kita melakukan event itu supaya menarik minat anak-anak berkunjung ke museum, sehingga pencapaian indikator untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan bisa tercapai. Salah satunya adalah persentase anak 10 tahun yang mengunjungi tempat sejarah. Jadi pas sekali kami di Museum Bali bagaimana berusaha supaya jumlah kunjungan anak-anak itu meningkat, sehingga indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Bali itu meningkat. Jadi memang cukup signifikan Bu dari pelayanan di museum ini Bu. Iya, tentu saja. Luar biasa ya. Oke, apa saja yang biasanya setelah berkunjung gitu Bu, anak-anak berkunjung. Nah, seperti apa biasanya aktivitas mereka dengan event mempelalian di museum ini Bu? Event mempelalian di museum ini adalah pengenalan permainan tradisional. Nanti anak-anak itu akan dikenalkan pertama kali dengan bagaimana bentuk permainan tradisional itu. Kemudian tata cara dan aturan mainnya. Setelah itu mereka akan praktek langsung di museum. Oh, langsung mempraktekkan? Langsung praktek di museum. Permainan tradisional itu kan memang sekarang sudah hampir terpinggirkan ya, sangat terpinggirkan, hampir terlupakan. Jarang anak-anak yang bisa sekarang main guli. Main guli ya, kayak saya waktu kecil, iya bener main guli. Main bekel, main cingklak gitu. Oh iya bener. Iya kan, main karet. Pakai batu gitu. Iya, main karet itu juga jarang orang tahu kan. Anak-anak itu nggak tahu sekarang main karet. Bener Ibu, yang main dengkleng itu kan nggak tahu juga. Oh iya. Karena ya itu alasannya karena gadget mungkin ya. Penyebabnya adalah karena mereka lebih banyak bergaul dengan gadget. Kemudian juga ruang untuk bermain tidak ada. Karena di perkotaan ini kan rumah atau sempit-sempit ya, tidak ada ruang terbuka, terbatas untuk ruang terbuka. Jadi museum menyediakan tempat untuk itu. Kita sebagai pelestari itu kita yang akan menyediakan tempat. Jadi anak-anak kalau ingin bermain tradisional bisa datang ke Museum Bali. Itu eventnya setiap hari apa Bu biasanya diadakan? Setiap hari. Setiap hari. 1 sampai 2 jam. Tapi nanti pertama kami akan mengundang murid-murid sekolah dulu. Nanti masyarakat umum juga boleh datang. Anak-anak terutama umur 5 sampai 15 tahun.
Kemudian nanti mereka seperti apa mekanisme yang Bu? Dibuatkan kelompok begitu? Iya, tentu ada fasilitatornya. Oh, ada fasilitatornya. Sebelum itu kan mereka harus tahu juga aturannya, apakah ini berkelompok, apakah ini sendiri atau bertanding seperti itu. Kalau galo-galo kan tentu berkelompok. Ya. Betul. Kalau main karet juga bisa berkelompok. Atau main guli berapa orang, 3 orang, 4 orang. Itu masih sudah berapa lama berarti Bu berlangsung event ini Bu? Ini akan kami laksanakan bulan September. Nah ini penting nih kita informasikan kepada Semeton ASN semuanya. Jadi akan ada program namanya Mepelalianan di Museum, begitu Bu ya, yang akan dilaksanakan di bulan September nanti. Seperti itu Bu ya? Iya. Boleh Bu diceritakan ke Semeton ASN, dipromosikan gitu Bu, diinformasikan akan ada event yang seru nih. Ya betul. Mepelalianan di museum ini selain memperkenalkan kepada masyarakat, terutama anak-anak, generasi muda, juga untuk membangun nilai-nilai kebersamaan, sportivitas juga kepada mereka, ketangkasan dan juga fisik. Fisik ya, gerak fisik. Selama ini kan anak-anak itu karena barangkali cuma jempolnya saja yang olahraga. Jadi motorik kasar itu seperti tidak terlatih gitu ya. Iya, seperti itu. Juga nanti kita akan di sana ada kegiatan belajarnya tentu saja tentang permainan tradisional. Baik. Nah, kalau artinya apakah kemudian munculnya ide ini Bu ya? Ada memang keluhan dari orang tua gitu Bu, bahwa anaknya kok kayaknya di rumah aja gitu, atau mungkin sebenarnya mereka justru terlalu khawatir Bu kalau misalnya. Nah, seperti itu Pak. Alasannya juga kan mungkin pola asuhan orang tua sekarang sudah bergeser ya, overprotective. Dan memang membatasi ruang, membatasi ruang bergerak anak-anak itu ya. Tetapi itu kan tidak harus kita biarkan seperti itu terus. Nanti ya efek negatifnya lebih banyak daripada positifnya yang di luar gitu ya. Itu tuh penting malah sekali. Tidak punya teman sendiri begitu kan. Jadi, karena bisa jadi mereka artinya ide untuk bermain tradisional ini tidak muncul di kalangan mereka. Pertama temannya mungkin nggak ada gitu ya, temannya nggak ada. Itu salah satu juga penyebabnya. Nanti kami di museum tentu akan melaksanakan itu berkelompok juga. Baik. Dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi ada kebersamaan juga, ada sportivitas dan pertemanan. Baik. Nah ini Semeton ASN ya, artinya memang spiritnya museum itu ada di situ, pembangunan karakter dari nilai-nilai. Di samping memang kita bicara soal indikator keberhasilan kunjungan tadi, tetapi memang dari program-program yang dijalankan memang sangat dekat untuk pembentukan karakter kan itu berarti Bu ya. Nah ini penting sekali untuk kita apresiasi dan kita dukung tentunya, kita support sebaik-baiknya, kita sebarluaskan informasinya ke Semeton ASN yang ada nanti di rumah, di keluarga gitu, disampaikan akan ada event ini di Museum Bali kan gitu Bu ya. Baik, karena manfaatnya yang memang sangat sudah dipikirkan, dianalisa dari segala aspek, salah satu psikologis anak juga begitu ya Bu ya. Nah, kan kalau misalnya juga seringnya itu anggapan bahwa mainan tradisional itu kuno, begitu ya Bu ya? Nah, seperti apa tuh Bu ceritanya tentang itu? Ya, memang sih sekarang ini kan teknologi ya. Kenapa dibilang permainan tradisional itu kuno? Karena tidak ada penerapan teknologi di dalamnya. Gitu. Tetapi kedepannya barangkali penerapan teknologi bisa kita combine atau kolaborasi dengan permainan tradisional. Menarik. Iya, nanti kedepannya barangkali bisa itu diterapkan, tapi untuk mungkin masih jangka panjang ya. Sekarang kita untuk perkenalan dulu saja dan pelestarian secara manual dulu. Nah itu kenapa saya bilang sangat menarik ya program ini Bu ya, karena paling tidak ada gitu ruang pengenalan tadi kan gitu ya, daripada memang mereka benar-benar blank sama sekali dengan kita punya permainan-permainan tradisional. Sebenarnya tidak kalah seru ya Bu ya, kalau saya ngerasain dulu waktu kecil sama teman-teman. Barangkali bisa nostalgia juga. Iya, berarti orang dewasa boleh. Tapi sebagai ini aja ya, penonton ya. Nah ini memang sangat seperti tadi, justru di zaman sekarang rasanya kok langka ya, sehingga sesuatu program yang istilahnya brilian semacam ini bagi saya akan sangat menyentuh ya kebutuhan daripada anak-anak gitu Bu ya. Nah kemudian Bu, kalau misalnya di Museum Bali sendiri Bu, seperti apa sih juga artinya merespon ya dampak pergeseran digitalisasi ini Bu? Apakah dari sisi dari sisi sajian-sajian tampilan gitu di Museum Bali ada yang menyesuaikan juga dengan digitalisasi Bu?
Seperti apa beradaptasi di situ? Memang penerapan digitalisasi ada di Museum Bali, tapi masih terbatas ya. Baik. Masih terbatas. Seperti di tata pamer itu kita sudah menggunakan media barcode untuk informasi tentang pameran itu. Kemudian juga untuk database koleksi kita yang ada 16.000 sekian itu, kita menggunakan aplikasi Sinus namanya. Tapi itu masih offline, belum online. Karena ada batasan juga, ada hal-hal yang tidak bisa kita publikasikan. Ya, SOP-nya kita tidak semua koleksi museum bisa dipublikasikan. Oh, betul. Kalau boleh saya tahu nih Bu, artinya apa kriterianya? Artinya kenapa suatu informasi itu harus kita keep gitu terkait dengan itu data-data museum itu, Bu? Ada juga untuk konservasi kita ada hal-hal yang ya. Baik. Kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa datang ke Museum Bali, kita akan ajak berkeliling ke Museum Bali. Sampai ke gudang konservasi, ke storage-nya juga kita akan ajak. Oke, nah ini penting ya, berarti kita kalau mau tahu lebih dalam gitu ya Bu ya, kita bisa langsung datang ke Museum Bali. Itu juga tempatnya di tengah kota, sangat mudah diakses gitu. Nih kayaknya saya bisa nih Bu, saya jadwalkan sama anak saya untuk berkunjung gitu ya, karena ya, memang seseru itu sepertinya. Saya tertarik. Oke, Ibu, kira-kira apa yang menjadi kalau saat ini kan program pelayanan itu ya yang salah satunya. Tapi kalau sekarang ini apa yang sedang diproses, Bu, kalau di Museum Bali? Artinya ada program-program lain lagi yang juga sempat saat ini sedang digodok gitu? Kita sekarang sedang melaksanakan pertama tadi museum dongeng keliling, kemudian museum keliling. Baik. Kemudian juga ada beberapa lomba yang pernah kita laksanakan di Museum Bali. Seperti lomba storytelling, lomba animasi, lomba vlog, pernah kita. Lomba, ini juga ada, lomba cerdas cermat. Itu tingkat SMP. Tentang apa, Bu? Kalau yang cerdas cermat berarti? Tentang sejarah. Tentang sejarah. Iya. Sekarang cerdas cermat kan sepertinya barang yang sudah langka ya. Anak-anak sekarang tidak tahu cerdas cermat seperti apa. Kami tetap melaksanakan lomba cerdas cermat itu. Tapi kan sepertinya ketika Ibu mengadakan event lomba gitu, antusiasmenya tampak ini ya, Bu ya? Tetap. Iya, tentu saja. Oh, berarti kalau saya simpulkan, Bu ya, jangan-jangan memang sebenarnya ruang ya, Bu ya? Iya. Juga artinya ketika kita kasih ruang, antusiasmenya ada gitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Berarti masalahnya di ruang. Nah, jadi kalau saya sih pribadi artinya berharap memang ruang-ruang yang untuk menjaga kearifan-kearifan kita ini tetap ada. Nah, itulah makanya kenapa kita punya nih artinya museum gitu kan, Bu ya. Atau kita ingetin lagi, Bu, salam museum. Boleh? Oke. Boleh Ibu yang pimpin kita ingetin lagi. Ini saya mau ajak juga nih seluruh kru yang bertugas, kita semuanya melakukan salam museum. Boleh Bu, kita coba lagi. Salam museum, museum di hatiku. Semeton ASN tolong diingat ya, museum di hatiku gitu. Baik, Ibu, apa mungkin yang ingin Ibu sampaikan lagi terkait dengan Museum Bali? Mungkin yang tadi belum sempat dijelaskan, boleh? Kami sangat berharap masyarakat bisa mengetahui pertama kali keberadaan museum, karena banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan museum. Kami punya media sosial untuk promosi dan publikasi melalui media sosial YouTube, Instagram, kemudian TikTok dan Facebook dengan akun Sahabat Museum Bali. Jadi Museum Bali itu berusaha untuk melakukan yang hal kecil tetapi bermanfaat besar bagi bangsa, terutama generasi muda. Luar biasa. Nah, tadi Semeton ASN, Ibu Dayu udah bilang bahwa salah satu media promosinya adalah itu di Instagram, Bu ya? Instagram, TikTok, Facebook juga ada. Dan YouTube. Itu nanti ada tim kreatifnya berarti di Ada, sana ya? kita punya tim medsos sendiri. Luar biasa. Jadi namanya adalah Sahabat Museum Bali. Jadi saat ini juga buka sosmednya teman-teman, langsung di-follow gitu ya, Bu ya? Betul. Sahabat Museum Bali untuk kita mendapatkan informasi lebih update tentang program-program event-event yang ada di Museum Bali. Begitu, Bu ya. Nah, kemudian juga Ibu, kalau misalnya kita mau tahu nih berapa sih harga tiket, hal-hal semacam itu, Bu, berapa sih kalau kita mau prewed, budgetnya berapa gitu, kita kemana bisa menghubungi itu, Bu, biasanya? Bisa menghubungi Museum Bali atau bertanya di media sosial itu. Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024,
harga tiket atau retribusi karcis masuk Museum Bali itu untuk WNA adalah 100.000, untuk WNI 30.000, untuk mahasiswa 10.000, untuk pelajar 5.000. Dan untuk foto session itu untuk WNA 2 juta dan untuk WNI adalah 1 juta. Oke, ini teman saya yang fotografer udah senyum-senyum ini, Bu, karena kayaknya udah boleh silakan. Mau dapat informasi penting nampaknya ini ya, beliau ini langsung senyum-senyum gitu ya, nanti mau siap foto klien kayak di sini. Oke, baik Ibu. Nah, itulah tadi semeton ASN. Jadi kalau mau tahu selengkapnya begitu Bu ya, informasi tentang price list, kemudian itu bisa langsung saja menghubungi di Sahabat Museum Bali begitu Bu ya. Kan di Google Maps ada juga Bu ya? Ada. Oke, kalau di Google Maps apa Bu nama lokasinya? Museum Bali saja. Museum Bali saja. Jadi sangat mudah dicari ya teman-teman semuanya. Tadi juga sudah dijelaskan kenapa sih pentingnya kita ke museum, kita belajar tentang sejarah dan gimana tadi kalimat Ibu menyatakan bahwa museum itu adalah penghubung antara masa lalu dan masa saat ini. Jadi disitulah kita mendapatkan gambaran gitu ya secara lebih menyeluruh timeline yang selama ini ada begitu Bu ya. Yang tentunya banyak nilai-nilai juga yang akan kita pelajari untuk sebagai apa istilahnya acuan kita untuk menghadapi hari-hari di masa depan. Nah, tadi juga program daripada Museum Bali menyasar anak-anak gitu ya, karena Ibu Dayu juga menyadari bahwa anak-anak adalah generasi yang akan meneruskan bangsa kita. Jadi sudah diberikan pendekatan tertentu melalui program. Tapi Ibu tadi namanya Mepelalianan di museum. Mepelalianan di museum yang akan nanti di-launching pada bulan apa Bu? September. Ya, oke, yang akan di-launching pada bulan September 2025. Oke, baik. Jadi sekiranya ada lagi ya Ibu yang ingin disampaikan? Sudah. Silakan berkunjung ke Museum Bali. Silakan berkunjung ke Museum Bali. Jadi supaya seru ya, kita tutup sekali lagi podcast ini dengan salam museum. Jadi silakan Ibu yang pimpin. Saya senang nih Bu salamnya. Oke, salam museum. Museum di hatiku. Baik, terima kasih. Inilah tadi obrolan bincang santai yang sangatlah bermakna begitu ya dengan Ibu Dayu, Kepala UPT Museum Bali yang sudah hadir di studio podcast BKPSDM Provinsi Bali. Sementara ASN tentunya izin untuk mengingatkan kembali, silahkan di like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan juga hidupkan notification-nya ya, supaya ketika ada kita upload nih episode terbaru, teman-teman langsung mendapatkan informasi secara sekarang juga gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda nontonnya karena informasinya sangat penting dan bermanfaat untuk pengetahuan kita juga, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan podcast ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sehingga untuk itu kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Yeay.